Baik, kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Sebelum jauh ke perbandingan trigonometri, materi pembelajaran pertama yang kita pelajari kali ini adalah ukuran sudut ya. Kita harus tahu ukuran sudutnya dulu. Biasanya ukuran sudut itu dilambangkan dengan derajat dan radian. Bisa ditulis menggunakan derajat atau bisa ditulis menggunakan radian. Derajat itu sendiri dilambangkan dengan bundaran kecil seperti pangkat ya. Kemudian jika radian dilambangkan dengan rad, RAD. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu untuk yang derajat. Jika dilambangkan derajat bagaimana gitu ya. Satu putaran penuh dalam satu lingkaran itu jika diputar mengelilingi lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Maka satu derajatnya itu sama dengan berapa putaran? 1/360 kali putaran gitu ya. Tinggal dibalik aja. Kalau ditanya satu putaran penuh itu berapa derajat, yaitu 360 derajat. Sedangkan kalau satu derajat berapa putaran, yaitu 1/360 putaran. Nah, ini adalah gambar dari 1/360 putaran. Karena satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Kalau 1/360 putaran itu berapa derajat berarti? Tinggal dikalikan aja. 1/360 dikalikan dengan 360 derajat. Ketemunya adalah 1 derajat. Jadi 1/360 putaran itu sama dengan 1 derajat. Kemudian gambar yang kedua, ini merupakan 1/4 putaran ya. Gambarnya berubah dari 1 derajat bergerak ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 1/4 ya. Ini 1/4 putaran. Kalau ditanya derajatnya, berarti 1/4 putaran itu dikalikan dengan 360 derajat karena satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Diperoleh 1/4 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Sama halnya dengan setengah putaran, maka setengah dikalikan dengan 360 derajat sama dengan 180 derajat. Dan juga satu putaran, maka 1 dikalikan dengan 360 derajat diperoleh 360 derajat. Nah, inilah bentuk penulisan sudut jika dilambangkan dengan derajat. Nah, selanjutnya kita akan pelajari ya bagaimana sudut itu dilambangkan dengan radian. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat adalah O ya, di mana dari titik pusat O ditarik garis ke tepi yaitu ke titik A dan ke titik B, diperoleh OA itu sama dengan R ya, jari-jari, dan OB juga sama dengan R, jari-jari. Di mana AB ini adalah busur ya, busur lingkarannya. Seperti panah ini ya, ini busurnya. Nah, di tengah-tengah ini adalah sudutnya ya, sudut alfa, boleh ditulis sudut alfa, boleh ditulis sudut beta, gamma, terserah gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana sih dikatakan sudut itu satu radian gitu ya. Nah, dikatakan satu radian jika sudut AOB ini di tengah-tengah ini itu adalah alfa atau gamma atau beta gitu ya. Nah, dan busur AB itu panjangnya itu sama dengan R. Maka satu radian itu dapat didefinisikan bahwasanya besar sudut alfa itu sama dengan panjang dari busur AB dibagi dengan R. Itu sama dengan satu radian. Jadi definisinya adalah satu radian adalah besar sudut AOB atau sudut alfa jika panjang busur AB itu sama dengan panjang jari-jarinya ya, R-nya ini. Seperti itu. Itu dikatakan sebagai satu radian. Nah, dari sini bagaimana jika panjang busur AB-nya ini tidak sama dengan panjang jari-jarinya? Maka diperoleh sifat yang pertama. Untuk menentukan besar sudut AOB atau sudut alfa ini dapat diperoleh dengan AB, panjang busur AB ini ya dibagi dengan R itu sama dengan berapa radian gitu ya. Untuk sifat yang kedua, satu putaran itu sama dengan 360 derajat
Oke, dan 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Atau jika ditanyakan derajat, maka 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Misalnya nih, 20 derajat berapa radian? Nah, berarti 20 dikalikan dengan pi per 180 radian. Nanti hasilnya berapa? Gitu ya, untuk ditanyakan radiannya. Nah, kalau 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Jadi ini cuma berkebalikan aja. Kalau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Kalau 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, kalian harus hafal ini untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan satuan derajat, baik itu satuan sudut, baik itu derajat maupun radian. Kemudian misalkan ada contoh ya, ubahlah ke dalam derajat dan radian. Misalkan contoh yang pertama nomor 1 itu ada 1/4 putaran gitu ya, 1/4 putaran. Nah, 1/4 putaran ini berapa derajat dan berapa radian gitu kan. Tadi sudah kita cari yang derajatnya, berarti kalau ditanya derajat yaitu 1/4 dikali dengan satu putarannya adalah 360 derajat, berarti sama dengan 90 derajat. Ini kalau dalam bentuk derajat. Sekarang kita ubah dari 90 derajat ini, kita ubah menjadi radian, seperti itu ya. Maka kan kalau rumusnya mengubah menjadi radian ya, sehingga 90 derajat itu kan sama dengan 90 dikalikan dengan pi per 180 radian gitu ya. Nah, sehingga diperoleh dari sini kita sederhanakan 90 dikalikan dengan pi per 180 ini sama-sama bisa dibagi dengan 90, ketemunya adalah setengah pi radian. Nah, jadi seperti ini. Kemudian misalkan ada contoh lagi ya, 1/3 putaran gitu ya. Nomor 2, 1/3 putaran. Maka dari itu kalau tanya derajat dulu, 1/3 dikalikan dengan 360 derajat, karena satu putarannya itu 360 derajat, sehingga diperoleh 360 derajat bagi 3 yaitu 120 derajat. Ketemulah derajatnya. Lalu kalau dirubah menjadi radiannya berarti 100 ya, 120 derajat itu sama dengan 120 dikalikan dengan pi per 180 radian gitu ya, sehingga dapat diperoleh ini sama-sama dibagi dengan 60 ya, dapatnya adalah 2 per ini 3 pi radian. Nah, seperti ini. Misalkan ada contoh lagi yang nomor 3. Kalau 4 putaran gitu ya, 4 putaran, sehingga kalau 4 putaran ini karena satu putarannya adalah 360 derajat, kalau 4 putaran berarti 4 dikalikan dengan 360 derajat sama dengan 1800 derajat. Kalau 1800 derajat diubah menjadi radian berarti 1800 derajat itu sama dengan 1800 dikalikan dengan pi per 180 radian ya, sama dengan ini, sama-sama kita bagi ya dengan 180 ya, dapatnya adalah 10 ya, 10 pi radian. Nah, itu dalam bentuk derajat dan bentuk radian. Kemudian selanjutnya kita akan belajar besar sudut pada setiap kuadran. Jadi kuadran itu merupakan bagian ya. Jika lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian, maka terdiri dari
4 kuadran gitu ya. Misalkan tadi sudah kita pelajari lingkaran, kemudian kita bagi menjadi 4. Nah, yang sebelah sini itu mulai dari 0 derajat ya, karena putarnya dari sini, dari sumbu X, kemudian diputar ke sini ke arah kiri berlawanan dengan jarum jam, itu besarnya adalah 90 derajat. Di kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian diputar lagi ke sini ya, berlawanan dengan arah jarum jam, setengah lingkaran ya, maka di sini adalah kuadran kedua, besarnya adalah 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian di sini ada kuadran ketiga. Nah, ini merupakan 3/4 lingkaran ya di sini ya. 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Ini merupakan kuadran 3. Kemudian kuadran 4 itu besar sudutnya adalah 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, inilah kuadran dalam sudut ya, besar-besarnya sudah diketahui di sini. Kuadran 1 segini, kuadran 2 segini, sampai dengan kuadran 4. Nah, dalam kajian geometris sebenarnya sudut itu dapat didefinisikan sebagai hasil rotasi sisi awal menuju sisi akhir. Misalkan di sini ada suatu garis ya, ini merupakan sisi awal, kemudian dirotasikan atau diputar searah berlawanan dengan jarum jam, jadilah sisi akhir. Nah, sehingga jika digabungkan ini merupakan membentuk sebuah sudut. Ada sisi awal diputar menjadi sisi akhirnya ini. Nah, ini berlawanan dengan jarum jam karena mutarnya ke sini. Sehingga hal tersebut, sudut ini namanya adalah sudut bertanda positif. Berbeda halnya jika ada sisi awal kemudian dirotasikan atau diputar searah jarum jam ya, jadilah sisi akhir seperti ini dan membentuk sebuah sudut, maka sudut ini bertanda negatif. Kuncinya, jika rotasinya atau putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut tersebut bertanda positif. Kemudian jika sisi awal dirotasikan atau diputar searah jarum jam dan membentuk sisi akhir, maka sudut tersebut itu bertanda negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Gambarlah sudut di bawah ini dan tentukan posisi sudut pada koordinat kartesius ya, pada koordinat kartesius. Nah, misalkan ada sudut 60 derajat, kemudian ada sudut 40 derajat, kemudian ada sudut di sini yang C negatif 45 derajat. Nah, kita akan menggambar sudut-sudut ini ke dalam kartesius dan kita tentukan posisi sudut itu ya, letak kuadrannya di mana, kemudian sisi awalnya dan sisi akhirnya di mana, kita harus tentukan. Nah, kita gambar dulu untuk bidang kartesiusnya ya. Di sini merupakan sumbu Y dan ini merupakan sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, jika sisi awalnya itu terletak pada sumbu X, maka itu menggunakan sudut-sudut baku namanya ya. Karena sisi awalnya itu berhimpit pada sumbu X. Karena sumbu X ini biasanya 0 derajat gitu ya. Kemudian perhatikan contoh soal yang pertama, yaitu 60 derajat.
Ya karena kita menggunakan sisi awalnya itu berhimpit pada sumbu X, maka 60 derajat itu besarnya, kalau kita menggunakan busur ya, besarnya sekitar segini ya, 60 derajat. Nah, seperti ini. Ini misalkan titik A gitu ya. Nah, kenapa kalau gambarnya di dia berlawanan ke dari arah jarum jam ya, maaf, berlawanan dari arah jarum jam karena di sini adalah positif, maka arahnya berlawanan jarum jam nih. Ini adalah 60 derajat. Berarti dia sisi awalnya terletak pada sumbu X dan sisi akhirnya ini terletak pada kuadran 1 ya, berarti ya, karena derajatnya adalah 60 derajat nih, terletak pada kuadran 1. Di kuadran 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian gambar yang kedua, untuk yang 40 derajat kita gambar dulu untuk bidang kartesiusnya juga. Seperti ini. Ini merupakan sumbu X ya, dan ini merupakan sumbu Y. Maka ini pusatnya adalah O. Nah, di sini 40 derajat ini merupakan bentuk sudut yang bertanda positif, maka sudah dipastikan bahwa dari sisi awalnya ini dia akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dari sini bergeraknya ke sana, dirotasikannya ke sana karena di sini bertanda positif. Maka 40 derajat itu dari sisi awal dirotasikan 40 derajat ke arah berlawanan jarum jam itu segini ya. Ini sekitar 40 derajat, ini titik B misalnya. Nah, seperti ini. Ini juga dia berlawanan karena tandanya positif 40 derajat. Sehingga dari sini kita tentukan posisinya. Sisi awalnya terletak pada sumbu X ya. Sumbu X. Kemudian untuk sisi akhirnya ini pada kuadran berapa ini ya? Pada kuadran 1. Nah, sisi akhirnya itu pada kuadran 1. Pada kuadran 1. Nah, selanjutnya kita bahas yang C. Di situ yang C itu adalah negatif 45 derajat. Maka dari situ kita gambar dulu untuk koordinat kartesiusnya ya. Seperti ini. Kemudian ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, karena negatif 45 derajat dan sumbu X ini sebagai titik awal ya, sebagai titik awal atau sisi awalnya, maka jika dirotasikan negatif 45 derajat berarti dia searah dengan jarum jam ya. Dari sini itu searah dengan jarum jam, berarti putarannya itu ke sini. Karena 45 derajat maka sini nih. Nah, ini misalnya titik C ini ya. Nah, putarannya searah dengan jarum jam karena negatif, sehingga di sini adalah 45 derajat. Ya, tanda negatif ini hanya untuk mengartikan bahwasannya itu rotasinya itu searah atau berlawanan gitu ya. Karena negatif berarti dia searah jarum jam. Berarti dari sisi awalnya ini X, di sumbu X ini kalau dirotasikan searah dengan jarum jam berarti ke bawah. Gitu ya, ke bawah sini.
Sehingga kita tentukan posisinya, sisi awalnya itu tetap pada sumbu X ya, pada sumbu X. Sedangkan sisi akhir yang hasil rotasinya tadi, sisi akhirnya itu berada pada kuadran 4 ya. Karena di sebelah sini itu adalah kuadran 4. Nah, seperti ini. Nah, itu cara menggambar sudut dalam bidang kartesius, dan kita disuruh untuk menentukan posisinya ya, sisi awalnya di mana, kemudian sisi akhirnya terletak pada kuadran berapa. Nah, inilah caranya gitu. Yang terpenting yang diingat-ingat adalah bentuknya ini loh, tandanya di sini positif berarti dia bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kalau dia negatif berarti gambarnya itu dia akan searah dengan jarum jam, berarti ke bawah kalau sisi awalnya pada sumbu X. Seperti itu. Karena nanti kalau salah dalam menggambar ini, nanti juga kita salah dalam meletakkan garis sisi akhirnya, sehingga berpengaruh pada kuadrannya gitu ya. Jadi harus hati-hati.